halo semuanya, apa kabar jemaat semua? Hopefully semuanya doing well ya minggu ini. Oke, kita balik lagi ke ini dulu. Dan gue mau kenalan diri dulu. Nama gue Raidia dan gue bakal jadi host dari ini dulu hari ini. Nah, kali ini gue gak sendiri. Gue bakal ada satu teman ngobrol yang spesial banget. Siapakah dia? Kita sambut Regina. Oke, Reg, lu boleh gak perkenalan singkat dulu? Jemaat-jemaat mungkin yang belum kenal lo. Boleh. Halo, nama aku, gue. Kenalin, nama gue Regina. Tapi mungkin baru muncul di layar kayak minggu lalu ya pas gue bikin gimmick-gimmick. Iya, perdana teman-teman. Di pelayanan ataupun di pekerjaan, memilih untuk ada di balik layar. Pekerjaan gue adalah sebagai creative marketing di salah satu media company. Terus pelayanannya kayak yang dia bilang muncul setiap minggu karena stage crew project manager juga untuk beberapa project di GC gitu. Oke. Nah, ini biar lebih kenal lagi nih sama Regina ya. Jadi silakan korek, boleh. Oh, boleh ya. Oke, jadi gimana nih kesan lo ngejalanin tahun ini? Gua tuh tahun ini emang bener-bener Desember itulah ya, mulutmu adalah perkataan berkat. Jadi ketika lo di bulan Desember bilang, Tuhan terserah aja deh mau diapain tahun ini, beneran dong, terserah. Iya. Terserah dia mau ngapain. Jadi banyak juga prosesnya karena emang ya di bulan-bulan ini emang orang banyak diproses, termasuk lo juga pasti kan. Oh iya betul. Selama ini kan udah pandemi juga kan, pasti kan banyak hal yang dipelajarin selama pandemi ini. Kira-kira boleh nggak mention satu atau dua hal yang lu pelajarin banget selama masa-masa pandemi ini? Gue belajar banget soal satu kata sih, yaitu endurance. That's good. Iya, gue belajar banget soal itu di saat-saat ini dibutuhkan banget. Ketika semuanya tuh bukan crashing down sih, tapi semua tuh kayak wave yang datang tiba-tiba jelek gitu. Lo bisa nggak tahan nih? Kayak are you durable with all the pressure that comes at one time gitu? Yeah. It's funny lo sebut endurance karena selama pandemi ini gue juga banyak belajar gitu soal endurance. Cuman lebih ke arah hubungan sama Tuhan. Gue ditempatkan di posisi di mana Tuhan itu adalah satu-satunya bener-bener the only person yang bisa gue ajak cerita. Tendensi buat khawatir tuh tinggi banget, tendensi untuk overthink banyak banget, dan jadinya the only thing yang benar-benar difokusin adalah seberapa jauh sih hati kita mampu untuk just simply Tuhan, gue percaya apapun yang gue lewati 2020 ini Tuhan ambil kendali semuanya. Itu berat banget sih. Nah, tadi kan lo sempat mention gitu kalau kerjaan lo sekarang makin banyak nih. Gue mau nanya nih, gimana caranya lo manage stress lo nih? The way I manage my stress, bukan stress kali ya, emotion kali ya. Itu tuh gue nyetir kemana, misalnya kayak mau taping kayak gini, pulang kan lumayan malam, atau nggak kayak pas mau pergi. That's actually my me time lah. Proses gue ngecas sendiri, yang penting kuncinya sama setel musik. I stay alone with my thoughts for like a few minutes. Itu gue selalu setel musik. Nah itu yang kayak, padahal lucu ya, maksudnya gue tuh gue main musik juga seadanya aja. Pelayanan juga bukan yang kayak anak musik banget kayak lo yang drummer banget atau nyanyi banget. Gue nggak bisa. I don't think I have a good taste in music. Tapi one thing I know, a lot of the times God speaks through music juga. Anyways, suka denger lagu. Nah, kira-kira sekarang ini lagi suka denger lagu apa nih? Gue tuh dengerinnya Dear God-nya Cory Asbury. Oh, bukan Avenged ya? Bodoh. Oh, bukan ya? Kenapa gue suka banget sama si Dear God ini? Karena itu sih ngomongin soal it's a very conversational song. Jadi kayak lo ngobrol sama si pencipta lagu, lagi menciptakan lagu yang emang porsinya tuh ngobrol banget sama bapaknya. At times di musim-musim gue yang sekarang, gue lagi enjoy having a conversation with God juga. Entah mungkin nggak berbalas ya, gue nggak bisa denger audible. Ketika gue mencoba ngobrol dan gue lagi curhat aja, kayak curhat ngobrol sama bapak sendiri atau sama teman sendiri, gue ngerasa kayak gue dapat confirmation atau kayak dapat jawaban bahwa apa yang lo lakukan itu it's okay, just keep going gitu. Kalau misalkan all time favorites nih, lagu-lagu yang mungkin lu suka banget gitu dengerin, kira-kira apa tuh? Ada
Ada beberapa orang mungkin yang kayak suka sih lagu kayak gitu, bukan anak muda sukanya lagunya yang kayak hip hip gitu. Nggak culture, enggak lah. yang penting esensi. Iya, yang penting esensi. Woo. Betul. Gitu. Salah satunya ada lagu ini yang esensi banget. Judulnya Berkat Kemurahan-Mu by NDC Worship. Tahu kan? Tahu dong. Di review persis banget dia bilang, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Ini tuh yang lirik lagu itu yang akan membuatku tuh jejak di tanah. Yang membuat gue kayak whatever I'm doing right now itu bukan karena gue, tapi karena Tuhan izinin gue lakuin itu gitu. Jadi kayak establishing your foundation in betul, life gitu ya. Aduh itu benar banget. Establishing That's foundation the word I'm apa searching kayak. for. Ada lagi lagu-lagu yang all time favorites? Gue Prince of Peace yang Hillsong. Ada satu liriknya yang gue suka banget. Dia bilang your love surrounds me when my thoughts wage war. Jadi itu all time song gue banget. Kalau lu, biar gue nggak ngomong sendiri nih, gue ngomong nih. Oke, kalau yang lagi listening sekarang ini, gue lagi suka yang lagunya Isla Vista Worship. All youths out there, search deh Isla Vista Worship, you're gonna love it. You're gonna love it. Janji, legit. Betul, bener-bener matahin persepsi gue kalau denger lagu gereja itu Cooper biasanya yang terlalu culun dan gak bisa gaul. Ketika gue denger lagu-lagu dari Isla Vista itu kayak apa ya, nunjukin kalau ya mungkin packagingnya kita bisa culture banget tapi tetap bisa message-nya dapat banget. Apalagi di lagu yang gue suka banget ya belakangan ini itu Close to Me by Isla Vista Worship. Itu gue suka banget karena liriknya itu bener-bener apa ya, artinya tuh bener-bener disimplified gitu. Dan lagu ini cuma bilang kayak you died so you can be close to me gitu. Tuhan mati cuman buat Tuhan tuh mau bisa deket sama kita. Kalau yang all time favorite sebenarnya ini lebih jadul lagi. Itu himne sebenarnya. Wow. Himne. Ini tuh nggak tersetting ya, tadi kita nggak ngomongin himne. Baru inget. Oke, apa ngomongin himnenya? Apa? Jesus loves me is I know, for the Bible tells me so. Itu sweet banget sih. Bener-bener liriknya tuh bener-bener simple gitu. Ya, yes, Jesus loves me for the Bible tells me so. Udah kayak itu buat gue bener-bener kayak sesimpel Jesus loves me because the Bible tells me so. Itu nunjukin kalau ya lagu himne itu meskipun jadul tapi tetap bisa menyentuh gitu loh. Yeah, speaks a lot to us the youths lah ya. Yes, and I hope ini juga bisa jadi representation buat all the youths gitu. Kalau bukan berarti karena lagunya jadul atau apa, terus jadi nggak bisa punya connection sama Tuhan, nggak juga. Nah, oke, jadi itu dari gue ya, lagu yang lagi gue suka dengar sama all time favorites gue. Oke, jemaat juga jangan lupa kalau misalkan ada lagu-lagu yang dalam seminggu 2 minggu ini lagi merema banget, boleh Best worship songs. boleh banget di chat, diketik di kolom chatnya Supaya kita berbagi ya. berbagi referensi ya. Aku juga mau tambahin lagu-lagunya dari Om Tante juga. Kan tadi lagu lama belum tentu tidak mereka. Iya, ya jadi tadi udah ngobrol panjang lebar dan kita harus akhiri, sayang sekali ya, meskipun masih pengen ngobrol lagi. Oke, sekarang udah mulai ibadah ya? Udah mau mulai ya? Mau mulai ibadah. Iya, udah mau mulai nih. Bapak juga kayak mau pelayanan kan? Iya nih, saya harus siap-siap dulu. Oke, jemaat semuanya, happy Sunday, have a great service. Jangan lupa untuk ikutin terus pujian penyembahannya. Jangan lupa untuk catat khotbahnya, dengerin baik-baik supaya apa? Supaya kalau misalkan keinget bisa recall lagi. Happy Sunday, Happy Sunday, God bless. Bye.
We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church placed to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah
dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi, pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday buat Growth Center dimanapun Anda berada, di Jakarta, Jabodetabek, Manado, Bekasi, Cibubur, wherever you are in the nations, bangsa-bangsa, welcome Sunday service at home. Well, ya kita masih online, tetapi hadirat Tuhan tetap offline, ada bersama dengan saudara, tetap di rumah saudara. So kita percaya Tuhan gak bisa dipisahkan daripada setiap kehidupan kita. Kita sedang akan belajar dalam 3 minggu ke depan mengenai keuangan yang sehat dan kuat. Strong and healthy finance. Amin. Dan saya percaya siapkan catatan. Jangan miss 1 minggu pun supaya saudara diberkati dan mengalami mujizat keuangan. Lia, ada yang mau kamu umumkan hari ini? Ibadah minggu depan kita akan diberkati kembali oleh Bapak Rohani kita, Gembala Sidang kita Pak Niko. Dan disertai oleh perjamuan kudus. Karena itu jangan lupa Bapak Ibu Saudara, siapkan roti atau biskuit serta sirup atau anggur untuk perjamuan kudus. Dan rumah doa akan kembali diadakan hari Sabtu pada pukul 10 pagi. Karena itu saudara yang mau join, mari daftar di WA bawah ini. Doa, Encounter Night kembali lagi akan dilaksanakan hari Kamis 17 September 2020 pada pukul 7.30 malam. Karena itu bisa diikuti melalui growcenter.online yang akan dilayani oleh Pastor Terry Bones dari Kanada. Yes. Dan pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan untuk 2 pasang. Yaitu tanggal 29 September 2020 untuk pasangan William Prasetyo dan Ingrid Putri Aliman. Serta tanggal 3 Oktober untuk Jeffrey Aditya dan Fanya Pratita Utomo. Bagi saudara yang merasakan ada keberatan untuk kedua pasangan ini, bisa melalui via email ke GC Office. Dan persembahan Bapak Ibu Saudara bisa tetap lakukan melalui QR Code yang ada di layar atau melalui persembahan yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan seluruh kegiatan diliburkan sampai tahun selanjutnya, sedangkan KUL tetap dilaksanakan secara online. Dan setiap pertanyaan, informasi dapat di-email ke gc.office@growcenter.church. Terima kasih. Saya dan Lia terus mengingatkan saudara untuk join KUL, Community of Love. Tidak boleh ada yang sendirian. Sebab itu mari banjiri KUL, ikut online KUL, dan saya percaya you will be blessed. Kalian akan merasakan keluarga yang sungguh mengasihi saudara. Well, kita akan merubah hari ini. Kita akan berdoa di depan karena doa adalah nafas daripada GC. Yuk saudara, arahkan tangan saudara ke screen saat ini. Kita berdoa saat ini di dalam nama Yesus. For all prayer request, papa mertua terkena COVID saat di rumah sakit sembuh. 6 anggota keluarga yang COVID sembuh. Yang lain gak tertular, sembuh dari sakit di bagian perut. Adik sembuh dari lumpuh dan katarak, bisa berjalan normal kembali. Adik ipar lumpuh, tulang belakangnya sembuh, syaraf kakinya sembuh. Pemulihan hubungan suami istri, pemulihan orang tua, masa lalunya yang mengejar, pemulihan finansial diberi kekuatan. Suami dapat pekerjaan lagi, dapat pekerjaan baru yang lebih baik, dan istri bisa hamil.
agar dapat pekerjaan di bagian perbankan, tidak di PHK. Dan negatif thinking dipatahkan dalam nama Yesus. Diberikan tempat magang yang baik. Orang tua bebas dari ikatan roh yang bukan dari Tuhan. Diberi hikmat oleh Tuhan agar adik hidup bahagia bersama keluarganya dan makin intim dengan Tuhan. Gaji Agustus dibayarkan. Ujian akhir kuliah dilancarkan sampai wisuda. Haleluya. Dan inilah yang dijawab oleh Tuhan. Yang bisa disaksikan. Kontrak kerjaku diperpanjang. Dan aku dapat asisten toko. Serta acara perkenalan keluarga dan pertunanganku berjalan lancar. Diterima magang di waktu yang Tuhan rencanakan. Dan persiapan pernikahan berjalan lancar. Serta aku lulus SBMPTN dan masuk universitas yang diinginkan. Haleluya. Are you ready to worship? Bangkit berdiri sama-sama. Ready worship with Grow. Mari siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebab Dia baik dulu, sekarang, selamanya. Mari sorakan. Haleluya. Come on church. Ini nyanyian iman kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari dengan iman katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin Tuhan, kasih setiamu tidak pernah pergi dari hidup kami.
di setiap kami Tuhan. Kami sudah banyak melihat kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Oleh karena itu saat ini Tuhan, kami mau kembali angkat hati kami untuk menyembah. Menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan
musim demi musim. Kami mau terus berserah pada rancangan-Mu Tuhan. Bagiku, yes, kami mau mengikuti panggilan-panggilan-Mu Tuhan atas hidup setiap kami. Hidupku, mari lebih lagi angkat suaramu, katakan, kini aku percaya pada kuasa-Mu. Bagimu kuasa-Mu, kuatanku, dasarku. Iman yang baru itu semakin bangkit, semakin bangkit. Kini aku berserah pada rancangan-Mu. Bagimu ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari sama-sama satukan hati kita saat ini, saudara. Terus berdoa, terus berdoa. Yes Lord, yes Lord. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia akan memberikan engkau sorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Ia akan membarui engkau dengan kasih-Nya. Yes Lord, kami percaya Tuhan, hari-hari ini engkau sedang memberikan sukacita yang berlimpah atas setiap kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ibadah ini bukan ibadah yang biasa-biasa Tuhan. Kami mau masuk Tuhan dengan sukacita ya Tuhan, karena kami tahu kami akan mengalami perjumpaan dengan engkau ya Bapa. Yes Lord, biar kami boleh mengalami engkau di dalam ibadah-ibadah yang ada ya Bapa, di dalam nama Yesus ya Bapa. Kami mau berjumpa dengan engkau lebih lagi Tuhan hari-hari ini ya Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan kemuliaan-Mu lebih lagi Tuhan hari-hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yes Lord, kami mau berdoa ya Bapa buat gembala sidang kami ya Bapa. Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotoro Harjo Tuhan, beserta keluarga besar hamba-Mu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, taruhkan isi hati-Mu lebih lagi ya Bapa. Taruhkan pikiran-pikiran-Mu lebih lagi ya Bapa. Taruhkan hati-Mu lebih lagi Tuhan atas hamba-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan ada perlindungan yang sempurna untuk hamba-Mu ya Bapa. Berkati seluruh wakil hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Biar Tuhan hamba-hamba-Mu ini boleh mengalami Tuhan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Pengurapan yang sama boleh turun atas keempat wakil hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Bapa buat our lead pastor kami Tuhan di Grow Center ya Bapa. Buat Pastor Andi Tuhan, buat Pastor Lia dan seluruh keluarga besar hamba-Mu ya Bapa. Tuhan, kami serahkan Tuhan gembala kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan, biar Engkau terus perbarui hatinya, Engkau terus perbarui kasih-Nya ya Bapa. Biar boleh membawa umat-Mu masuk ke dalam rencana-Mu Tuhan. Kau yang menguatkan Tuhan hamba-Mu Tuhan di dalam nama Yesus ya Bapa. Thank you Lord, thank you Lord. Kami mau berdoa juga Tuhan buat ketiga wakil hamba-Mu ya Bapa. Buat Pastor Monty dan keluarga, buat Pastor Timmy dan keluarga Tuhan, buat Pastor Doni dan keluarga ya Bapa. Biar kiranya Tuhan berikan urapan yang sama Tuhan. Ada urapan kasih yang baru Tuhan, kasih mula-mula-Mu lebih lagi ya Tuhan. Eratkan kasih-Mu Tuhan di antara mereka ya Bapa. Ada unity Tuhan, ada berkat-berkat-Mu tercurah di dalam nama Yesus ya Bapa. Yes Lord, shikaralabaralaba. Mari kita berdoa buat bangsa kita, buat Indonesia. Kinarkaralabaralabaralabaralabaralabar. Shikaralalalala. Nyatakan
voice, lift our voice. Di rumah-rumah, Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Mari rasakan Tuhan di tempat ini. Rasakan Tuhan di rumah-rumahmu. Hormati Dia sebab Dia layak. Naikkan pujianmu. Tinggikan Dia, tinggikan Dia. We exalt You in this place, Lord. We exalt You in our home. We exalt You in our life. Be exalted, be exalted. Be exalted now in the heavens as Your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as Your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as Your glory fill this place. Penuhi rumah-rumah kami, Tuhan. You alone deserve our praise. Mulut kami penuh dengan pujian, ya Tuhan. Be exalted, Lord. Fill this place. You're the name above all names. Say, be exalted. Be exalted now in the heavens as Your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as Your glory fill this place. You alone deserve our praise. Ya, hadirat Tuhan sungguh kuat. Be exalted, be exalted, be exalted now in the heavens as Your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as Your glory fill this place. You alone deserve our praise. Come on, everybody sing. Worthy is Your name. Worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is Your name. Worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Yes, You deserve it all, Lord. You are worthy. You are worthy. Worthy is Your name, Jesus. You deserve the praise. Come on, semua rumah-rumah naikkan worthy. Worthy is Your name, Jesus. You deserve. Ya, biar Engkau disenangkan, ya Tuhan. Be exalted. Be exalted now in the heavens as Your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as Your glory fill this place. You alone deserve our praise. Come on, let me kencang lagi. Be exalted now in the heavens as Your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as Your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as Your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as Your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names.
You're the name above all names. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Engkau Tuhan. Untuk ditinggikan, untuk diagungkan. Allahku bertahta atas keluargaku, atas rumahku. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Come on, keep worship the Lord, church. Tuhan belum selesai bekerja. Saya rasakan kesembuhan sedang mengalir ke rumah-rumah. The name of Jesus. 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 Dalam nama Yesus. Saya percaya kemuliaan Tuhan sedang turun di atas rumah-rumah. Waktu Yesaya melihat kemuliaan Tuhan, dia melihat seraphim with 6 wings. Dengan 6 sayap para malaikat itu berkata, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Surga bumi sujud menyembahmu. Salah satu nama daripada Tuhan kita adalah Holy. Dan saya percaya waktu kita menyebutkan karakternya Tuhan, the Holy, 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 Dia akan hadir dalam setiap kehidupan kita. Angkat tanganmu saat ini. Mari katakan sama-sama, kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Amen. Kuduslah Tuhan. Come on, worshipers. Allah semesta alam. Ya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, 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 kudus. Wah, tarik hadiratnya. Kuduslah Tuhan. Rasakan pelukannya. Allah semesta alam. Setiap lutut bertelut Tuhan. Setiap lidah akan mengaku. Oh yeah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Mari angkat wajahmu, angkat tanganmu. Katakan sama-sama. Oh. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Jesus. Allah semesta alam. Oh yeah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus. Ayo jemaat sendiri katakan. Come on. Ya. Allah semesta alam. Kami katakan kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Thank you, Jesus. Oh, I'm so blessed, Lord, by your presence. Aku diberkati sungguh akan kehadirat-Mu. Dan Engkau juga yang ada di ruang-ruang tamu, Engkau yang ada juga di setiap kendaraan kami hari-hari ini. He is next to you, church. Dia di sebelahmu, dia ada di mana-mana. Dia begitu dekat dengan hatimu. Yuk kita berikan tepuk tangan buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Come on guys. Thank you, thank you. Thank you all the worshipers, grow. Wow, kita diberkati sungguh hari ini. Couples worshipers, Sandra dan Joy, dahsyat. Join power together. Ya, kita doa supaya waktunya indah pada waktunya, Joy. Amen, Sandra. Haleluya. By the way, happy birthday. Pas taping ini, Sandra ulang tahun. Berikan happy birthday, Sandra. Sudah kelihatan makin 1 tahun lebih muda. Iya, oke. Puji Tuhan, puji Tuhan. Well, open your Bible. I'm ready to speak to you. Kita akan buka sama-sama di Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang
kepada hukum. Kalau saudara mau catat mengenai khotbah saya hari ini adalah strong foundations of healthy finance. Dasar yang kuat bagi keuangan yang sehat. Yuk doa. Tuhan terima kasih. Kami akan belajar satu hal yang menjadi rahasia Tuhan. Mengenai keuangan. Urapi hambamu, urapi kami semua yang mendengar dalam nama Yesus. Katakan amen, 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 amen. Have a seat church. Oh udah duduk dari tadi ya. Kalau pastor udah duduk, ada papan tulis, doa supaya bisa baca tulisan pastor. Ya, well you know, I love worship. I love to prophesy. Aku suka bicara mengenai next gen, tapi as a pastor, sebagai gembala, saya harus ngomong satu hal ini. Dan saya yang insist untuk memulai bicara mengenai hal ini. Karena GC tidak anti ngomong soal uang. Memang hari-hari ini orang sensitif ya, kalau gereja udah ngomong soal uang, seringkali kita mulai pikir, wah ada maunya nih. No. Sebab itu kenapa? Karena the Bible bicara 2000 ayat lebih mengenai finance. 500 ayat mengenai iman, 500 ayat mengenai mujizat, 500 ayat mengenai doa. But finance, uang, Alkitab tulis 2000 kali. So, kita nggak tutupin setiap kali prayer request penuh banyak dikuasai, dimonopoli dengan masalah mengenai finance. Either yang harus bayar hutang atau nggak dibayar utangnya, ada orang utang nggak bayar. Itu selalu konseling kami selalu bicara mengenai hal itu. Oleh sebab itu saya percaya saya akan sharekan hari ini dalam series 3 minggu ini, pada bulan ini kita sedang belajar mengenai sehat dan kuat dalam keuangan. So I believe, saya harapkan nanti prayer request kita mulai berubah. Bukan lagi tolong pekerjaan, tolong apa, tapi kami diberkati. Ada banyak grateful form soal mujizat terobosan keuangan yang sehat dan kuat. Yang percaya katakan amen, type amen. Katakan keuanganku akan sehat. Well, saya akan baca lagi tadi ayat yang kita baca di depan, Amsal 29:18, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Nah, apa yang saya sharekan hari ini, banyak, sebenarnya ini resep rahasia keluarga saya, karena apa yang saya dapatkan ini, saya dapatkan dari ayah saya. Yes, my dad is the inspiration of my sermon, sebetulnya inspirasi daripada khotbah ini. Karena ayah saya selalu mengajarkan mengenai keuangan yang sehat dan kuat. Bahkan beliau dipercaya sampai hari ini sejak 88 di GB Karsa Pemuda, waktu itu menjadi bendahara membantu gembala sidang Pak Niko. Dan saya percaya beliau banyak mengajarkan kepada saya sejak kecil hingga sekarang bagaimana foundation ataupun dasar daripada keuangan yang sehat dan kuat. Nah tadi kita baca, bila tidak ada wahyu, bahkan dikatakan bila tidak ada visi, ya. Pastor tulis ini visi, ya. Bila tidak ada visi, maka dikatakan menjadi liarlah rakyat, menjadi wild, menjadi nggak teratur. Jadi kalau kita punya visi, kita akan punya teratur. Wow, siapa di sini yang mau punya hidup teratur? Ya, gajinya teratur, income-nya teratur, semua sukacitanya teratur, kesehatan teratur. Harus punya visi. Lewat pelajaran ini saya mau kalian mulai punya visi soal keuangan. Jangan punya visi doang soal jodoh. Tapi harus punya visi juga soal keuangan. Katakan keuanganku akan teratur, keuanganku akan berkembang, keuanganku tidak akan merah lagi. You have to have a vision. Kamu harus punya visi atau gambar atau wahyu soal itu. Dikatakan berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. So ada law di sini, ya, ada hukum. Nah, seringkali anak muda nggak suka kata law, seringnya grace, ya kan. Tapi Tuhan kasih foundation, principle. Kalau nggak suka law, principle. Ya, ada law of gravity. Kita nggak bisa bilang, gue cuma suka hukum grativitas cuma hari Kamis. Yang lainnya gue bisa melayang, nggak bisa. Namanya law Tuhan ciptakan supaya apa? Dikatakan waktu
engkau taat dengan hukum, berbahagialah kamu. So law buat kita bahagia. Nah ini yang saya katakan sehat dan kuat. Ya kalau engkau ingin punya keteraturan dalam keuangan, engkau ingin bahagia dalam keuangan, engkau harus punya visi, engkau harus percaya ada principles, ada foundations yang Tuhan mau katakan buat healthy finance. So saya katakan tadi strong foundation of healthy finance. Dasar yang kuat bagi keuangan yang sehat. Are you ready untuk kita mulai sama-sama pelajaran hari ini? Puji Tuhan. Nah ada 6 foundation, saya harap saya bisa selesaikan dalam waktu, hampir cuma 20 menit. Saya harapkan saya selesai dalam 20 menit ini 6 poin. Yang pertama foundation apa yang harus saudara percaya dalam keuangan yang sehat dan kuat adalah pertama adalah Tuhan adalah sumber. Semua tulis sumber. Jadi inilah yang harus kita sepakat di awal, prinsipalnya, bahkan fondasinya adalah Tuhan adalah sumber. Sumbernya bukan warisan kamu. Sumbernya bukan deposito kamu. Sumbernya bukan account kamu. Sumbernya bukan gajimu. Tapi kita mau sepakat di sini sebagai gereja, sebagai GC family, the source is Jesus. Sumber dari keuangan yang sehat itu Tuhan. Why? Karena cuman Tuhan yang gak bisa tutup toko. Cuman Tuhan yang gak bisa bangkrut. Cuman Tuhan yang gak tergoncangkan. Yang semua saya sebut tadi bisa habis in one night. Saham bisa bangkrut, tabungan bisa pecah, semuanya toko bisa tutup, perusahaan bisa bangkrut. But God is everlasting, dia kekal dan dialah sumber yang luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan secara virtual. Haleluya, haleluya. Yuk kita baca sama-sama di Ulangan. Saya akan ambil dari bahasa Indonesia sehari-hari ya. Ingat, Ulangan 8 ayat 18. Ingat bahwa Tuhan Allahmu lah yang memberi kekayaan itu kepadamu. Katakan, dia yang memberi. Hal itu dilakukan karena sampai hari ini ia setia kepada perjanjian yang dibuatnya dengan nenek moyangmu. So remember, dia yang memberi. Dialah sumbernya. Bahkan dikatakan dalam the message, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Saya suka banget ini. Kita akan garis bawahi kata produce wealth. Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan untuk menjadi orang-orang yang justru memproduksi kekayaan. Nah, dalam dunia, dalam satu negara cuma 2 golongan, yaitu wealth makers atau wealth takers. Pembuat kekayaan atau penghasil kekayaan atau orang-orang yang menyedot kekayaan. Nah kenapa banyak negara-negara itu bangkrut? Karena banyak orang menjadi cuman sukanya mengambil kekayaan tapi tidak bisa menciptakan kekayaan. Saya percaya lewat pelajaran ini kita akan menciptakan, karena Tuhan memberikan the ability. Jadi kita produce wealth, kita akan menjadi wealth makers, kita akan membawa kekayaan, kita membuat kekayaan, menciptakan karena Tuhan memberikan sebagai sumbernya dalam kehidupan kita. Oh, I'm excited about this. Bahkan dikatakan dalam Roma 11 ayat 36. Yuk baca sama-sama saya 2-3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. So number 1, foundationnya, prinsipalnya adalah Tuhan adalah sumber. God is the source. Ini adalah the principles of ownership. Tuhan yang punya semua. Well, the good news is Tuhan yang punya juga rumahmu. Mungkin kaget. Tuhan yang punya juga perusahaanmu. Seringkali kita pikir ini kan punya gua sebetulnya. Actually this is the fact. Ini kenyataannya. Apa yang selama ini kira kamu punya sebetulnya lagi dipinjemin. You think you own it, but it's on the loan.
Tuhan lagi pinjemin kepada kamu 80 tahun atau 20 tahun kamu lagi dipinjemin sama Tuhan. Ingat prinsipal pertama, sehingga kita nggak goncang kalau ada apa-apa. Tuhan yang punya the principles of ownership of the finance is God. Amen. Yang kedua, daripada dasar yang kita akan belajar hari yang pertama, Tuhan adalah sumber. Yang kedua, Tuhan adalah nomor satu. I love this. God is number one. Oops, number one. He is the number one. Karena saya percaya my Bible told me bahwa dalam segala hal Tuhan nomor satu. Kalau kamu ingin sesuatu dalam hidupmu itu dirubahkan, taruh aja sesuatu itu menjadi nomor satu dalam hidupmu. Taruh Tuhan nomor satu. Kalau kamu ingin relationship kamu baik, taruh Tuhan nomor satu di situ. Kalau kamu ingin sekolahmu baik, pendidikanmu baik, put God number one. Apa saja. Taruh kalau keluarga, soal keluarga, taruh Tuhan nomor satu di keluargamu. Same thing principle ini dengan keuangan. Kalau kita ingin keuangan kita sehat dan kuat, put God number one di dalam setiap hal. Bukan apa yang kita mau, bukan nafsu kita, but God is number one. Dan saya percaya yang kedua, yang kaum pertama tadi, kita belajar the principle, the foundation of ownership. Yang kedua ini adalah the principle of tithing. Yes, I'm talking about perpuluhan. Oh, well, begitu dengar perpuluhan semuanya bilang ganti channel. No, please, don't. GC, ingat, kita gereja yang mau dewasa. And I have to talk about this. Kamu gak mau dengar perpuluhan karena kamu pikir perpuluhan itu kayak preman. Gue lagi susah dimintain duit. No, this is the principle yang kita sering kali miss. Principle of tithing adalah God first. Put God first. Ya, ayat yang sering dipakai di perpuluhan apa? Amsal 3 ya kan, ayat 9. Muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu diisi penuh sampai melimpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggura. The message lebih jelas lagi. Honor God with everything you own. Give Him the first and the best. Your barns will burst. Jadi seperti begini. Ini yang pastor mau ngomong ke GC. Jangan anti karena gereja kita percaya akan perpuluhan. GBI believe on tithing. Tapi ini bukan mengenai keuntungannya. Bukan mengenai gereja akan diberkati. Well, this is your home. Kamu mau rumahmu diberkati? Berikan, tapi prinsip of tithing sebetulnya adalah menempatkan Tuhan yang pertama dan utama dalam kehidupanmu. Well, I don't know kenapa Tuhan tulis 10%. Tuhan gak tulis 50%, Tuhan gak tulis 30%. Bisa aja kan dia bilang, gue bagi 50-50, cengli lah 50-50, gue ambil 50, lu ambil 50. Dia Tuhan, dia yang punya, dia mau ngomong apa. Well, gue gak tahu kenapa 10%. But thankful, kalau 10% aja kita masih berdebat, 10% aja kita masih pikir, enggak deh. Tapi saya percaya ini prinsipnya. Sebetulnya the main lesson, pelajaran paling utama soal tithing, perpuluhan adalah mengenai your heart. Is God number one in your heart atau yang lain? Selama bukan Tuhan nomor satu di hatimu, maka perpuluhan akan menjadi sangat sulit. Believe me. Tapi saya percaya, waktu kita mengerti hal ini, give Him first and the best. Dan saya percaya bahwa waktu gereja kita percaya akan tithing sebagai fondasi daripada satu keuangan yang ilahi yang Tuhan bisa berikan. Dan saya di dalam Ulangan 14 ayat 23 di bahasa Indonesia sehari-hari, di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang dipilihnya untuk tempat ibadah. Ya, di tempat di mana kamu beribadah, katakan. Kamu harus makan persembahan perpuluhan dari gandum, air anggur, minyak zaitun, serta anak sapi dan kambing dombamu yang pertama lahir.
Lakukan hal itu supaya apa? Selamanya kamu belajar menghormati Tuhan. Well, God tulis ini di tempat kamu beribadah, kamu berikan perpuluhan. Tuhan yang tulis seperti itu. Dan saya percaya biarlah kita doa supaya GC menjadi tempat yang bisa make sure untuk mengelola setiap apa yang Tuhan percayakan, yang menjadi milik Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi semuanya ini is to honor God because He is number one. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, pastor harus cepat. Yang ketiga, dalam prinsip yang saya belajar, ayah saya selalu bilang, ingat Andi, Tuhan itu sumber. Ingat Andi, Tuhan itu nomor satu, dialek semuanya. Ayah saya selalu mengingatkan saya, jangan lupa perpuluhan, jangan lupa untuk kamu, untuk benar-benar mengembalikan apa yang punya bagian Tuhan. Tapi yang ketiga, prinsipnya. And I love this. Ayah saya selalu mengajarkan kepada saya adalah belajar menabung dengan setia. Semua katakan menabung. Nah, saya suka sekali kata setia. Nanti saya akan jelaskan kenapa harus ada setianya. Ya, karena saya percaya inilah yang saya katakan the principle of investment. Inilah fondasi daripada orang berinvestasi. Dan saya percaya Tuhan memerintahkan kita untuk save our money. Saya akan bukakan beberapa hal dalam Alkitab di mana kita harus belajar untuk save, menabung. Dan kalau saya percaya kalau kita bisa menabung, itu kita bisa buat uang bekerja untuk kita. Tapi kalau kita nggak menabung, maka kita bekerja untuk uang. Why? Karena kamu nggak punya uang itu. Tapi kalau kamu tabung, kamu punya leftover, maka uang itu bisa ada bunganya, ada interestnya, bisa diinvestasikan. Maka kamu bisa bilang, money works for me. But how about you today? Mungkin kau sekarang you work for money. Bahkan kamu work untuk bayar tagihan kamu terus. Bukan, nggak lagi bisa save, tapi you work for the money. Ini yang harus kita rubah, belajar menabung dengan setia. Saya suka banget John D. Rockefeller. Dia punya 10-10 principle, 10-10 principle. Dia bilang 10% dia perpuluhan, 10% dia save atau invest. 80% dia spend. Bagaimana dengan engkau? Saya percaya John Rockefeller menjadi orang kaya di zamannya karena dia belajar strong and healthy finance. Mungkin kau bilang, pastor, aku gak bisa save. Apa? Aku gak bisa nabung. Kalau kamu bilang hari ini aku gak bisa nabung, probably you spend too much, bro. Mungkin kamu ngabisin terlalu banyak. Karena itu bukan alasan. Waktu kita bisa bilang hari ini gak ada lagi yang bisa aku save. Gak ada bisa lagi aku tabung. Mungkin kamu spending kebanyakan. I don't know. Let's check it and be honest with the Lord. Amsal 21:20 bahasa Indonesia sehari-hari, orang bijaksana tetap makmur dan kaya, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Orang Jepang, papa saya selalu bilang orang Jepang itu save 25% dari income. Langsung dipotong 25%. Kalau John Rockefeller cuma 10%, dia 25%. Lihat orang Jepang, mereka bisa belajar menabung. Orang Eropa 18%. Nah, orang Amerika 1% di atas daripada income-nya. Jadi dia nggak ada save sama sekali. Malah menghabiskan lebih banyak daripada income 1%. Orang Indonesia bagaimana? Kita berdoa dan jawab sendiri masing-masing. Ya, tapi saya percaya Indonesia. Lewat GC Family, kita akan buat orang-orang yang bisa menabung. Saya suka lagu menabung di masa waktu SD dulu. Menabung, yuk kita tabung. Ya kan? Jadi yuk sama-sama kita menabung. Belajar untuk save. Di masa depan kita nggak tahu. Tapi lumbung-lumbungnya perlu kita isi dengan berkat daripada Tuhan. Saudaraku, istri saya suka sekali ngumpulin kupon-kupon, bahkan koin-koin. Dia bilang selalu saya ninggalin 1.000 perak, 2.000 di meja belajar. Dia kumpulin seringkali. Sudah tahu satu hari dia bisa belikan saya satu barang yang begitu bagus, cuman ngambilin uang receh-receh. It's the power of saving. Bahkan dikatakan di Pengkhotbah 11 ayat 2, tanamlah modalmu di berbagai niaga, carilah usaha sebanyak-banyaknya, sebab orang perlu waspada sebelum musibah
menimpa. We save the money. Dan saya percaya inilah waktunya. Sebab Amsal 13 ayat 11, kekayaan didapat dengan mudah akan cepat berkurang pula, tapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit akan semakin bertambah. Ini yang saya bilang tadi. Kenapa saya katakan tadi menabung dengan setia. Ayat ini berkata, tetapi harta yang dikumpulkan sedikit demi sedikit. Saving is about consistency, not about the amount. Kalau kalian berani sedikit demi sedikit aja. Gak berasa nanti. Tiba-tiba ada saving. Istri-istri bantu suamimu. Pisahkan. Sehingga waktu masa pandemi tiba-tiba kok ada surprise. Ada tabungan. Kita masih bisa makan. Kita masih bisa uang sekolah anak-anak. Dan saya percaya itu belajarlah menabung. Yang keempat, saya harus cepat. Wow, program direktur udah bilang time is up, Pastor. Oke, saya harus cepat karena tinggal 3 menit. Yang empat, kita harus belajar selain menabung adalah belajar mencatat. Ini adalah the law atau the principle of accounting. Ya, saudara juga harus catat. Saudara tuh kemana uangnya? Apa yang kamu pakai untuk uang ini? Seringkali kita nggak catat. Ayah saya selalu bilang, Andi catat. Sehingga kamu tahu nanti di akhir tahun atau di akhir bulan berapa persen buat makan, berapa persen buat beli baju, berapa persen untuk kasih orang, berapa persen untuk memberkati orang, berapa persen untuk kasih ke Tuhan. Tulis, kita harus belajar mencatat. Dan saya percaya catat semua pengeluaran, pendapatan, debit, kredit saudara, catat. Amsal 21 ayat 5, rencana orang rajin membawa kelimpahan. So plan, merencanakan orang, tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Dan saya percaya hati-hati dengan isi kredit. Sekarang banyak tuh, telepon lah, itu bukan jawaban Roh Kudus seringkali. Oh ada kredit lunak. Gini loh, isi kredit ditambah kamu gak rajin mencatat, itu sama dengan kehancuran. Kamu harus berani mencatat. Dan saya percaya hari ini, apa yang harus kamu catat? Ini 4 hal yang Pastor bilang. Pertama, catat apa yang kamu punya. Kedua, catat apa yang kamu hasilkan. Catat apa yang kamu hutang. Ketiga, catat kemana habisnya. Karena saya percaya di Amsal 23 ayat 5 dikatakan, sebab dalam sekejap saja hartamu bisa lenyap. Seolah-olah ia bersayap terbang ke angkasa seperti burung Raja Wali. Koin itu ada gambar Garudanya. Bisa terbang, saudaraku. Jadi hati-hati, saudaraku, engkau harus mencatat. Kelima, tinggal 2 menit. Saya percaya di sini selain kita mencatat, yang kelima adalah kita mulai rencanakan pengeluaranmu, ya. Mulai budget. Buat budget di sini, buat rencana. Seringkali kita menjadi orang yang kisera-sera. Kita menjadi orang yang gak ngerti mau buat apa, yang penting udah beriman aja, gak bisa. Kamu harus rencanakan, ini principle of budgeting. Principle of budgeting. Ya, principle of budgeting. Saya percaya di Amsal 21 ayat 5. Rencana orang rajin, tadi kita kan udah bacakan ya kan. Kita baca lagi, rencana orang rajin membawa kelimpahan, tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Hati-hati dengan disebut dengan mendadak belanja atau impulse buying. Biasanya kalau yang paling suka ini adalah ibu-ibu kalau mau ke supermarket itu ada godaan di dekat kasir. Ya kan? Yang tadinya nggak mau beli, tiba-tiba harus beli, begitu. Lagi sale, ya kan. Itu hati-hati, engkau harus budgeting pengeluaranmu. Kalau nggak perlu, nggak usah beli. Hati-hati, pakai urapan di matamu ini. Hati-hati dengan 50% apapun. Nah, yang Pastor mau berikan ada 2 hal mengenai budgeting. Yang pertama, hidupi budgetmu. Hidupi budgetmu. Jangan cuma ditulis, tapi hidupi budgetnya. Benar-benar laksanakan, ya, sebab rencana orang rajin, ya, tadi saya katakan membawa kelimpahan, tindakan tergesa-gesa mengakibatkan kekurangan. Amsal 21:20 bagian B, tetapi orang bodoh memboroskan hartanya. Kedua mengenai budgeting, mulai
rencanakan pengembalian hutangmu. Jadi kalau engkau budget bukan hanya spending, tapi budget juga mengenai kembalikan utang. Kalau kamu nggak pernah teratur untuk pisahkan, ini harus bayar utang dulu. Hutangmu nggak akan pernah habis. Kalau kamu cuma bayar minimum balance, minimum saldo, itu kamu nggak bayar hutang, cuma bayar bunga. Belajar disiplin, budgetin berapa utang yang harus kamu bayar. Tuhan akan membuat kita merencanakan. Roma 13 ayat 8a, janganlah berutang kepada siapa juga, kecuali berutang kasih terhadap satu sama dengan yang lain. Pastor cuman mau kalian bebas hutang. Yang terakhir, yang keenam, I'm gonna close with this. Yang keenam adalah, this is the law atau principle of contentment, belajar bilang cukup. This is it. Cukup. Banyak orang gak berani bilang cukup. Semua orang bilang more money, more happiness. Cukup. Sebab Tuhan bilang enjoy what you have. Nikmati apa yang kamu punya. Seringkali kita bahkan mengeruk utang untuk menikmati. Cukup itu gak ada plafonnya Bapak Ibu. Tapi Pengkhotbah 5 ayat 18, jika seorang menerima kekayaan dan harta benda dari Allah, ia diizinkan menikmati kekayaan itu. Haruslah ia merasa bersyukur dan menikmati segala hasil kerjanya. Itu pemberian Allah. Apapun yang kamu terima, kamu diizinkan menikmati kekayaan itu. Bersyukurlah. Saya suka Paulus bilang di Filipi 4 ayat 11, ini ayat yang terakhir. Saya mengubahkan ini bukan karena saya berkekurangan, sebab saya sudah belajar merasa puas dengan apa yang ada. Saya mengalami hidup serba kekurangan dan juga hidup dengan berkelebihan. Saya mengenal rahasianya untuk menghadapi keadaan yang bagaimanapun juga, baik keadaan makmur maupun keadaan miskin, keadaan mewah maupun keadaan berkekurangan. So this is it church. Saya harap gak terlalu cepat. Punyalah visi hidupmu teratur. Jangan anti sama law atau principles, karena kamu akan bahagia. 6 foundation hari ini. God is the source. Ya, bukan yang lain. God is the source. Kedua, He is number 1. Principle of tithing. Tadi principle of ownership, principle of tithing. He is number 1. Ketiga, belajar menabung. Principle of investment. Belajar menabung, belajar invest. Keempat, belajar untuk mencatat semua pengeluaran, penerimaanmu, apa yang kau punya. Belajar, inilah the principle of accounting. Yang kelima, principle of budgeting. Berani buat budget. Untuk bayar hutang juga harus dibudgetin, didisiplinkan. Buat, semuanya buat budget. Yang keenam, belajar cukup. 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 Cukup guys. Come on, are you blessed bro? Saya percaya cukup untuk merit. Cukup untuk semuanya, cukup untuk beli mobil, cukup untuk beli sepeda. Kamu udah punya 2 gak bisa, kamu cukup, kamu udah cukup. Well, you know, I love this one song, I'm gonna close with this one song. Come on worshipers, help me. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan Allahku, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala
dan kuasanya. Katakan di dalam kekuatan kuasanya. Katakan Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku. Amin. Di dalam Yesus Tuhan. Pastor lagi berdoa saudara saat ini yang membutuhkan terobosan mengenai keuangan. Baca lagi nanti catatanmu dan lakukan. Dan saya percaya strong and healthy finance adalah visi yang Tuhan berikan untuk GC. Yes, kamu pasti berhasil. Kamu bisa. Tuhan Allah yang mujizat, tapi Allah juga bisa bekerja lewat dirimu dengan mujizat yang dahsyat. Diberkatilah hasil ladangmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah engkau. Biarlah hasil ladangmu tidak mengecewakan. Di tahun pandemi ini, di tahun resesi ini, kita akan melihat orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amen, amen. Come on, berikan tepuk tangan. Oh, haleluya. Wow, are you blessed honey with my sermon? Udah lama gua gak khotbah. Are you blessed? Pasti. Iya, oke. Ada yang mau kamu sampaikan sebelum kita akhiri? Ya jangan lupa ingat selalu jaga jarak, pakai masker, cuci tangan 20 detik untuk kita menjaga hari-hari ini. Minum vitamin juga, jangan lupa. Oke, good. We are good. Ready to go? Oke, siap kita. Selamat hari Minggu. Arahkan kedatangan saudara pada Tuhan. Buka, biarlah damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mengiringi saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amen, amen. Dan saya ingin berkata pada yang di rumah yang namanya Lia Cokro, happy birthday. Happy birthday. This is your friend. Happy birthday. Thank you guys. Happy birthday. Hari ini Pastor Lia pas hari 13 September berulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you guys. Happy birthday, happy birthday. Para pemimpin kita yang dahsyat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Elior, thank you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ya, silakan istriku. Kamu setahun lebih tua hari ini. Ya, mungkin kalau kamu lagi lihat di rumah, nanti lihat di bawah sofa hadiahmu ya. Bukan kamu, tapi yang di rumah. Lihat ya, sofa di bawahmu nanti. Oke, silakan ditiup. Make a wish dulu dong. Alright, thank you guys. Have a good Sunday. Thank you for celebrating my wife's birthday. God bless you. Tim pasti, yuk nari sama-sama kita semua. Yuk. Thank you so much Dance semuanya. together. Benar-benar kejutan. Ayo semuanya di rumah. Bersyukur sebab cintamu padaku. Aile.